Arema FC baru meraih 1 poin, buah dari hasil imbang di markas Persib Bandung pada pekan ketiga BRI Liga 1 2024-2025, laga yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung itu berakhir imbang 1-1. Meski tidak meraih kemenangan, kebahagiaan terlihat di skuad berjuluk Singo Edan tersebut, terutama gelandang asal Kolombia, yakni Julian Guevara, karena dia baru kembali dari cedera kepala serius. Seperti diketahui, Julian mengalami kejang saat memperkuat Singo Edan pada pekan pertama BRI Liga 1 musim ini. Saat Arema FC menghadapi Dewa United, dia berbenturan kepala dengan rekannya, Thales Lira. Tim medis Arema memprediksi dia absen selama 2 pekan, karena Julian mengalami cedera otak, kategori sedang dan tak sadarkan diri di lapangan. Namun, di luar perkiraan, dia hanya absen dalam 1 pertandingan, yakni melawan Borneo FC. "Terima kasih Tuhan telah melindungi saya dan membantu kembali beraksi dengan sangat cepat," kata Julian. Meski baru kembali dari cedera berbahaya, mantan pemain Jaguares FC Kolombia itu diturunkan 90 menit, dia tidak diganti karena perannya vital di lini tengah Singo Edan. Hanya saja, terlihat masih ada sedikit trauma ketika harus berduel dengan bola atas. Julian tampak lebih hati-hati karena tidak ingin mengalami benturan yang sama seperti pekan pertama. Namun di luar itu, dia bisa bermain normal, tidak hanya memotong serangan Persib, tetapi juga bertugas mengalirkan bola ke depan. "Saya benar-benar merindukan bisa berada di lapangan, bersama rekan-rekan tim untuk berjuang," sambungnya. Perlu diketahui, Julian sempat absen dalam latihan bersama tim selama 1 pekan, biasanya, butuh waktu tambahan untuk pemulihan fisik, namun, pengecualian bagi gelandang kidal ini, karena saat tidak bersama tim, dia tetap berlatih di gym. Kemauan Julian tinggi untuk segera kembali ke lapangan, dia tidak ingin terlalu lama istirahat, kata dokter tim Arema FC, Nanang Triwahyudi. Saat melawan Persib, sebenarnya Julian dapat tandem baru, yakni gelandang asal Brasil, Pablo Oliveira. Meski baru pertama berkolaborasi di lini tengah, dia tidak kesulitan beradaptasi, karena dari segi bahasa tidak ada kendala. Saat berjuang pulih dari cedera kepala, ada cerita unik yang terjadi dialami Julian. Sang pemain sempat tidak sadarkan diri ketika mengalami benturan di Stadion Supriyadi Blitar. Dia dilarikan ke RSU Aminah Blitar, dengan ambulans ketika laga belum usai. Kesadarannya baru kembali ketika Julian berada di rumah sakit. Saat baru siuman, dia langsung melayani permintaan foto dari petugas medis. Penampilannya yang tampan, membuat para perawat cukup histeris dengan kehadirannya. Lucu juga waktu itu, banyak yang kaget dengan penampilan Julian, padahal, wajahnya kan lebam karena benturan, kata Nanang. Sementara itu, pelatih Joel Corneli menyebut, ada 3-4 pemain Arema layak dipanggil Timnas Indonesia. Hal itu disampaikannya usai laga Persib Bandung vs Arema di Pekan 3 Liga 1 2024-2025, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Skuad Garuda memiliki agenda terdekat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong belum mengumumkan daftar pemain yang akan dibawa. Tanpa menyebut nama, Joel melihat timnya sebenarnya dihuni para pemain lokal yang potensial. Penilaian ini diberikannya berdasarkan pengamatannya sehari-hari bersama timnya. "Kami memiliki kondisi setidaknya 3-4 pemain, yang bisa saja bermain di tim nasional," kata Joel. Joel menegaskan, penilaian itu dikhususkannya terhadap para pemain muda Arema. Baginya, peluang mereka lebih baik untuk memperkuat skuad Garuda di ajang internasional. Musim ini Arema FC telah memunculkan nama-nama pemain muda yang bersinar, salah satunya adalah Salim Akbar Tuharea yang bersinar bersama Singo Edan, saat menjuarai Piala Presiden 2024. Di Piala Presiden 2024 ia main sebanyak 5 kali dan mencatatkan 2 gol, hal ini membuat ia mendapat posisi permanen sebagai winger kanan Arema FC. Kemudian Ahmad Maulana sejak Liga 1 musim 2023-2024, menjadi pemain pinjaman dari Persija Jakarta ke Arema FC. Ia awalnya bermain sebagai gelandang tengah, tapi badai cedera membuat ia dipaksa menjadi bek kanan. Siapa sangka, ia bermain cukup bagus di posisi barunya itu. Pemain 21 tahun asal Bandung ini bahkan, kini menjadikan posisi barunya secara permanen di skuad Singo Edan. Di skuad Singo Edan saat ini, hanya ada Arhan Fikri yang terakhir merasakan bergabung dengan timnas senior. Menurut Joel, selain gelandang asal Serdang Bedagai itu, ada sejumlah pemain muda Arema lainnya yang patut dicoba. "Saya sangat puas dengan performa pemain muda kami, mereka berlatih dan bermain bersama kami dengan baik.
Jadi, saya pikir, tentu kami memiliki kondisi untuk bisa mengirimkan 3-4 pemain ke timnas, tandasnya.